Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Oke, bertemu kembali dengan saya Meta Indah. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengenai listrik searah ya atau DC, direct current. Nah, khususnya kita akan mengingat kembali mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke. Nah, kali ini saya menggunakan simulasi virtual ya. Nah, bisa dilihat tampilannya ini layar utama ya, ada papan ya dengan beberapa garis-garis kotak-kotak ini berwarna merah. Kemudian sudah tersedia baterai sebagai sumber energinya, oke. Nah, kemudian apa saja yang bisa kita gunakan dalam simulasi ini? Yang pertama ada tanda pensil ini ya. Nah, ketika kita klik tanda pensil ini, maka akan muncul gambar. Yang pertama itu ada switch atau saklar, kemudian sebelahnya ada lampu, kemudian ke bawah ini ada kabel ya, jadi berupa apa namanya tuh, garis panjang ya warna abu ini kabel, kemudian di pinggirnya ada resistor. Nah, ingat resistor itu adalah hambatan ya. Jadi kita mengenalnya dengan nama hambatan dan satuannya apa? Masih ingat tidak? Satuannya adalah ohm ya. Kemudian nah di sebelahnya ini ada ammeter yaitu untuk pengukur kuat arus ya. Di sini ada angka 0, kemudian di sebelahnya ada huruf A kapital. Nah, jadi ingat kuat arus itu dilambangkan dengan huruf I kapital, kemudian satuannya adalah ampere meter ya. Nah, alat pengukurnya kita namakan ammeter ya. Kemudian, oh maaf. Jadi satuan arus listrik itu adalah ampere ya. Nah, terus ya diukurnya dengan ammeter atau amperemeter. Nah, baru di sebelahnya ini ada tanda cross atau silang. Nanti ini digunakan untuk menghapus apa yang sudah kita gambar. Oke, lanjut. Di bawah pensil itu kita klik. Nah, ketika kita klik ini berhubungan dengan baterai. Tuh ya terlihat di layar utama sekarang ada kaca pembesar nih, ada loopnya. Nah jadi di simulasi ini kita tidak bisa menambahkan baterai, tapi kita bisa mengatur tegangannya. Nah ingat di dalam baterai ini memiliki tegangan atau satuannya itu volt ya. Nah jadi kita bisa atur nilainya. Contoh di sini sudah tertera 9 volts ya. Nih ada angka kecil 9 volts. Kemudian kita bisa perbesar tuh jadi 11, jadi misalkan 20 ya atau kita perkecil kembali ya menjadi 5 gitu ya. Nah, itu kita atur saja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya di bawahnya tombol yang terakhir ini ya, ada tampilan alat nih ya, yaitu voltmeter dan ammeter atau amperemeter. Nah, ingat voltmeter itu adalah alat untuk mengukur tegangan ya, berarti tegangan itu adalah beda potensial, oke? Kemudian kalau amperemeter itu adalah alat untuk mengukur kuat arus tadi ya dalam ampere. Ini oke. Nah, sekarang kita coba yuk membuat rangkaian. Nah, ya. Kita klik lagi tanda pensilnya ya. Kemudian kita mulai. Nah, ingat ya, jadi rangkaian itu berarti kan harus terdiri dari ada sumber energinya ya. Kemudian nanti baru ada komponen-komponen lain yang dihubungkan oleh konduktor. Konduktornya apa? Yaitu kabel tadi ya. Nah, yuk kita hubungkan di sini. Nah, ya, kita klik lagi kabelnya, hubungkan lagi ke sini. Oke. Kemudian klik lagi ke sebelah sini. Oke. Kemudian tarik lagi ke atas. Nah, kemudian saya akan menambahkan resistor di sini. Nah, ya, jadi sudah diklik tadi resistornya, tambahkan. Kemudian hubungkan kembali dengan kabel. Hubungkan kembali dengan kabel, ya. Ini. Nah, kemudian kita tambahkan saklar. Nah, ya. Jadi, saklar ini nanti yang bisa memutus atau
menghubungkan kembali arus. Nah, bisa terlihat ya, ini saklarnya sudah dalam kondisi tertutup. Maka ingat apa nama rangkaiannya? Ya, rangkaian tertutup. Jadi sudah dalam bentuk rangkaian tertutup sehingga arusnya bisa mengalir ya, arus listriknya itu mengalir. Kita lihat arahnya ya, ini searah. Kemudian dia keluar dari kutub negatif ini ya, kemudian terus mengalir dalam kabel dan masuk kembali ke kutub positif. Nah, ini memperlihatkan kondisi pergerakan elektron dalam rangkaian listrik ya. Jadi, elektron itu mengalir dari kutub negatif ya, sumbernya elektron ini muatan negatif, kemudian mengikuti rangkaian listrik tertutup, nanti dia lalu masuk kembali ke kutub positif ya. Jadi itu aliran elektronnya atau kita lihat arus listriknya seperti ini tampilannya. Nah, kalau kita buka sekarang saklarnya ya, klik saklarnya. Nah, kan ketika kita buka saklarnya artinya rangkaian ini menjadi rangkaian yang terputus ya atau rangkaian terbuka. Artinya ketika di bagian saklar ini ada apa ya? Elektron ya di sini tidak bisa mengalir ya, dia terputus ya. Nah, sama saja ketika saya misalkan menghapus salah satu kabelnya ya, misal saya hapus kabel di bagian ini. Nah, kemudian saya tutup saklarnya. Oh, maaf. Jadi ini tambahkan lagi ya, tadi kehapus, maaf. Nah, ditambahkan di sini lihat tuh, saklarnya sudah dalam kondisi tertutup, tapi karena ada kabel yang terputus ya sama, tidak akan ada aliran listrik ya, elektronnya tidak bisa mengalir karena dia terputus. Oke, kita kembalikan seperti kondisi awal tadi. Nah, ya, mengalir lagi. Berarti kalian harus sudah bisa sekarang membedakan antara rangkaian tertutup dengan rangkaian terbuka. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan komponen. Jadi kita akan mengganti kabel ini, kita hapus ya. Nah, kabel ini kita hapus. Kemudian kita tambahkan kembali resistor. Nah, lalu kita lihat setelah kita tutup saklarnya tuh ya. Nah, terlihat sekarang kuat arusnya ya mengalir. Nah, ya ada aliran elektronnya, tapi ternyata dia berbeda ya dengan rangkaian yang tadi. Jadi, di sini aliran elektronnya itu terlihat lebih lambat dibandingkan rangkaian yang pertama tadi yang memiliki satu resistor ya. Kalau sekarang kita ada dua resistor dan ini disebut sebagai rangkaian seri resistor ya. Jadi resistornya disusun secara seri ini. Nah, kemudian kenapa kita sebut sebagai rangkaian seri? Lihat, arusnya itu mengalir dalam satu arah. Ini ya, tuh. Terus ya, satu arah. Nah, dan tidak memiliki cabang. Itu ya, jadi itu karakteristik atau ciri dari rangkaian seri. Oke, selanjutnya kita akan mengubah nih ya bentuk rangkaiannya ya, kita ubah. Kalau kita ubah misalkan ini di delete dulu, jadi kita hapus lagi. Kemudian kita tambahkan kabelnya ke sebelah kanan ya. Kemudian kita tambahkan resistor. Nah, lalu kita tambah lagi kabel. Nah, ini yuk. Menurut kalian apakah ini merupakan rangkaian seri atau sekarang sudah disebut sebagai rangkaian paralel? Nah, kita tutup saklarnya ya. Tuh, kita lihat aliran elektronnya ya. Nah, jadi ini masih tetap merupakan rangkaian seri. Lihat ya, elektronnya mengalir terus ya, satu arah, tidak terputus, lihat ya, dan tidak ada cabang ya. Jadi ini
masih merupakan bentuk rangkaian seri. Walaupun tadi ya berbeda dengan rangkaian yang kedua, ada lekukan atau ada belokan nih ya, nih kabelnya berbeloknya. Jadi tetap merupakan rangkaian seri. Oke? Ya, lanjut. Nah, sekarang saya akan gambarkan kembali. Jadi kita hapus lagi ya. Ini kemudian kabelnya kita hapus. Lalu, nah, resistornya juga dihapus. Nah, kita pindahkan, lihat resistornya ada di sebelah sini ya. Kemudian ada lagi di sebelahnya. Kemudian kita tambahkan kembali kabel. Nah, ya. Yuk kita lihat aliran arusnya. Wow, elektronnya mengalir berbeda lagi ya kecepatannya ya dibandingkan rangkaian yang tadi ya. Tuh ya. Kemudian kita lihat posisi resistornya ya. Jadi elektron dari sumber arus ini dari sumber energinya baterai mengalir ke sebelah kanan. Ternyata ada yang ke atas, kemudian ada yang terus mengalir, kemudian baru belok lagi ke atas ya. Nah, inilah yang disebut sebagai rangkaian paralel. Oke, ya. Jadi di rangkaian paralel ini lihat ya, arusnya itu dia mengalir, kemudian di sini ada percabangan ya. Ada yang mengalir ke resistor pertama, kemudian ada yang terus, kemudian dia mengalir ke resistor kedua. Nah, kalau Ibu hapus nih salah satunya ya, misalkan kabelnya sebelah sini Ibu putus ya. Oh, ternyata dia masih mengalir, tapi pada satu rangkaian tertutup yang ada di sebelahnya ya. Tuh, jadi listriknya itu tetap mengalir walaupun ada kabel yang terputus ya. Nah, inilah yang biasa digunakan di rangkaian-rangkaian di rumah kita ya. Jadi rumah kita itu menggunakannya rangkaian paralel ya. Kemudian kita ingin menggunakan alat ukur tadi, ada voltmeter dan ammeter ya. Kita pakai dulu yang ammeter ini ya. Nah, ammeter ini kita simpan di rangkaian. Jadi kita hapus dulu satu kabelnya di sini. Maaf, ini buka dulu aja. Kemudian kita hapus satu kabelnya. Nah, kemudian kita ganti dengan ammeter di posisi ini ya. Kita tutup lagi rangkaiannya. Nah, lihat di sini ada angka 2 ampere ya. Jadi terlihat ini arusnya sebesar 2 ampere. Kemudian kita tambahkan lagi ya. Ammeternya ingin tahu di posisi ini. Oke. Di sebelah sini ya. Kemudian ini juga diganti. Tuh. Nah, ya. Jadi pada rangkaian paralel, arus yang keluar dari baterai ini itu kan diukur sebesar 2 ampere. Nah, ketika dia melewati kabel percabangan, maka arusnya itu akan terbagi ya. Berarti ke resistor yang pertama dia 1 ampere, kemudian nanti diteruskan kembali ke resistor yang kedua dia itu juga 1 ampere ya. Nah, jadi ini karakteristik rangkaian paralel yang ketiga. Nah, rangkaian paralel ini dia itu pembagi arus. Jadi, arus listriknya nanti terbagi ya dari sumber energinya ke bagian komponen yang lain itu terbagi. Oke. Nah, lalu kita bandingkan sekarang dengan rangkaian seri. Ya, nah, kita buat ini menjadi rangkaian seri seperti yang
di gambar sebelumnya ya. Jadi ganti dulu ini. Oke. Ya. Nah, tadi resistornya itu ada di sini ya. Kemudian tambahkan lagi kabel, kemudian oke, bentar. Ini kita ganti dengan saklar. Nah, di sebelah sini. Ya, ingat. Nah, ini adalah rangkaian seri resistor ya. Jadi ada 2 resistornya. Nah, kemudian bisa terlihat ya perbedaannya. Jadi, kalau di rangkaian seri nih, arus listrik yang keluar dari sumber energi terukur oleh ammeter itu 0,5 ampere ya. Nah, bagaimana dengan arus listrik yang ada di resistor sebelah sini? Nah, maka kita tambahkan ya. Kita ganti dulu ini kabelnya. Tuh. Kemudian kita tambahkan ammeter sebelah sini. Nah, ya. Lihat tuh. Ternyata arus listrik yang keluar dari sumber energi walaupun dia sudah melewati resistor, di sini terlihat ya, tetap kuat arusnya itu nilainya sama atau tetap ya, tidak ada perubahan. Jadi sama-sama 0,5 ampere. Oke. Jadi karakteristik dari rangkaian seri. Pertama, dia itu mengalir dalam satu arah ya tanpa cabang ya. Satu aliran yang kontinu terus-menerus gitu, ingat tanpa cabang. Yang kedua, arusnya di setiap bagian ya itu selalu tetap. Jelas? Ya, lanjut. Terakhir, kita akan mengukur tegangannya. Oke. Ketika kita akan mengukur tegangan, maka saya ganti dulu ini ammeternya ya, kita hilangkan. Kita ganti semuanya dengan kabel. Oke. Nah, kita gunakan gambar yang paling bawah, diklik ini yang paling bawah. Kemudian kita pakai nih voltmeternya ya. Nah, jadi yang kabel merah ini adalah kabel yang terhubung dengan kutub negatif ya. Sementara yang hitam ini adalah kabel yang terhubung dengan kutub positif. Contoh ya. Ke sebelah sini dengan kutub negatif, ini ke sebelah situ positifnya. Tuh, ada tulisannya 10 ya. 10 volt. Ya, ini satuannya berarti volt. Kemudian kita ukur sekarang di dekat resistor. Sebelah sini, sebelah sini. Nah, ternyata tegangannya berbeda. Nilainya ternyata 5 volt. Bagaimana dengan sebelah sini? Ya, resistor ini. Ya, sama ya. Nah, jadi karakteristik dari rangkaian seri ya yang ketiga itu adalah tegangannya yang berbeda ya. Jadi kalau tadi pertama ya, dia itu mengalir satu arah kontinu tanpa cabang. Yang kedua, dia itu arusnya selalu sama. Yang ketiga, tegangannya yang berbeda. Ya, jadi tegangan dari sumber energi dengan di bagian komponen lain itu berbeda. Oke, bagaimana dengan rangkaian paralel? Ya, kita buat lagi menjadi rangkaian paralel. Berarti ini resistornya kita susun ke sebelah sini. Kemudian ini kabel, ini kabel, ini kabel. Oke ya, sekarang kita akan mengukur tegangannya. Ya, oke, kita lihat dulu tegangan di sumber energinya, ya, di baterainya. Ya, karena baterainya tadi sama, jadi tegangannya masih sama, yaitu 10 volt. Kemudian, bagaimana kalau di posisi resistor yang pertama? Nah, ternyata sama ya, nilai tegangannya 10 volt juga. Kemudian di posisi sebelah sini gimana? Ya, sama juga, ternyata 10 volt juga. Sekarang
Saya tambahkan dulu ya ammeternya, kita ganti saklarnya dengan ammeter. Jadi ini diganti ya dengan ini. Oke. Nah, inilah yang dikenal dengan hukum Kirchhoff ya, bisa dilihat. Jadi, arus yang masuk ke percabangan ini ya, ada yang ke percabangan ini kan, masing-masing 1 ampere. Nah, ini karena resistornya itu memiliki nilai hambatan yang sama. Jadi, ohmnya sama, sehingga di sini arusnya pun sama ya, 1 ampere dengan 1 ampere. Nah, ketika mereka keluar kembali dari percabangan, nah jumlah arusnya pun tetap 2 ampere. Jadi lihat di bagian setelah baterai ini yang kutub negatif, ketika arus yang masuk ke percabangan itu sama dengan arus yang keluar dari percabangan, ya, itu dikenal dengan hukum Kirchhoff 1. Nah. Ya. Oke, nah sekarang kita akan menambahkan hambatannya ya. Jadi kita tambahkan di sini. Tambahkan lagi kabelnya. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi sekarang terlihat ya, arus listriknya itu menjadi 3 ampere. Ya, kalau diberi ammeter di sini, ya, terlihat ya. Jadi pada resistor yang memiliki hambatan yang sama, maksudnya besar hambatannya sama ya, ini nilai ohmnya sama. Nah, ketika disusun paralel seperti ini, nah maka kan kalau kita hitung dengan hukum ohm, ingat ya, yang V sama dengan I kali R atau VIR, ingat itu ya. Nah, berarti kan nanti nilai total hambatannya itu semakin kecil kalau disusun dengan paralel ya, karena kan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Nih, bisa dilihat ya. Jadi, nilai hambatannya semakin kecil. Nah, terus di sini terlihat arusnya itu 3 ampere ya untuk rangkaian paralel. Sekarang bagaimana kalau rangkaiannya seri ya? Kita ubah menjadi rangkaian seri, berarti kita hapus dulu ini ya. Nah, kita lihat nih ya. Ketika memiliki satu resistor, lihat ya, arus listriknya sebesar 1 ampere yang mengalir pada rangkaian ini. Kemudian bagaimana kalau kita tambahkan resistor dengan nilai hambatan yang sama? Kita tambah di sini, di sini. Nah, lihat ada 3 resistor sekarang tuh ya. Nah, sesuai dengan hukum ohm ya, semakin besar hambatan, kalau nilai ohmnya semakin besar, maka arus listriknya pun akan semakin kecil tuh ya, terlihat ada 0,3 ampere. Nah, hukum ohm itu kan V sama dengan I kali R. Nah, terus untuk menghitung R total, ini pada rangkaian seri ya, kan R1 ditambah R2 ditambah R3 sehingga nilai hambatannya semakin besar. Pada rangkaian seri, maka kuat arusnya dengan hambatan yang semakin banyak ya, itu semakin kecil. Tuh, itu saja. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Diingat kembali, jadi tolong kalian pelajari ya. Pertama, tentang listrik searah, ya DC, direct current. Kemudian ada karakteristik rangkaian paralel dengan rangkaian seri berdasarkan posisi resistornya, ya, hambatannya. Kemudian kali ini Ibu jelaskan itu hambatan yang nilainya sama. Ya, ini akan berbeda kalau resistor atau hambatannya itu berbeda-beda nilainya. Kemudian kita sudah mengingat kembali tentang hukum ohm, ya, V itu sama dengan I kali R, lalu ditambah lagi kalian sekarang mengenal yang namanya hukum 1 Kirchhoff ya. Jadi
Arus yang masuk ke percabangan itu sama dengan arus yang keluar dari percabangan. Sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.